Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jazuli. Pada tutorial kali ini kita akan menambahkan fitur laporan pada toko online kita untuk admin ya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah file laporan. Nah, sobat bisa mengcopy skrip ini dari link yang tertera pada deskripsi video ini ya. File ini saya letakkan pada folder admin di views. Nah, kita langsung saja. Laporan masih berhubungan dengan transaksi. Untuk itu silahkan sobat buka controller transaksi. Kita buat sebuah fungsi baru. Saya beri nama report. Kita hapus. Kemudian di sini kita load library dari form validation. Nah, kemudian kita cek loginnya. Nah, lalu kita load file ini ya, laporan ini, this template admin laporan. Sekarang kita coba akses. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita langsung saja, silahkan sobat masuk ke model admin. Di model ini kita buat sebuah fungsi. Saya beri nama report. Kita ganti jadi where. Nah, lalu kita tentukan data apa saja yang akan kita ambil. Nah, di sini this db select array, kita pakai alias id order as id, kemudian full name, kota, total, kemudian untuk biaya kita sum. Nah, jadi data-data ini kita sesuaikan dengan ini ya. Data apa saja yang sudah saya tetapkan di sini. Nah, kemudian this db kita tentukan tabelnya. Tabel order kita pakai alias o. Nah, di sini jadi data yang diambil adalah data ID order dari tabel order ini ya. Kemudian join tabel detail order do on kemudian join tabel users. Nah, seperti ini. Lalu di sini this db where variable where. Kemudian kita kelompokkan datanya menggunakan grup B gitu ya. This db group by. Nah, jadi data ini akan kita kelompokkan berdasarkan ID ordernya. Selanjutnya kita kembalikan this db
get. Nah, kurang lebih seperti ini skripnya. Langkah selanjutnya kita kembali ke transaksi. Nah, di transaksi ini kita tambah if, kita cek input, post, submit, nah, di sini kita lakukan validasi this form validation set. Nah, pastikan ini sesuai dengan name-nya ya. Di sini kan saya sudah menentukan name-nya bulan, kemudian THN untuk tahunnya. Kita copy, kita ganti kita gunakan if this form validation run true. Kita buat variabel bulan, this input post. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita juga buat sebuah variabel bulan sama dengan date. Nah, berhubung pada database format untuk tanggalnya seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah tahun, kemudian diikuti bulan, kemudian harinya atau tanggalnya. Nah, untuk itu kita buat where-nya atau kita tentukan dulu ya awal tahun, bulan 01. Nah, seperti ini. Tahun, bulan, kemudian 31. Nah, lalu kita buat kondisinya ya, where-nya, where tanggal pesan lebih dari sama dengan awal, kemudian tanggal pesan kurang dari sama dengan akhir, lalu status kita pakai O, proses. Nah, seperti ini. Kemudian data di sini this admin report where data
Nah, seperti ini. Kemudian kita kirim datanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan. Di laporan ini di sini ya kita tambah PHP if echo nah, kita copy, kita paste di sini. Kemudian ini kita ganti jadi 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, nanti akan langsung otomatis terselect bulan sekarang ya. Nah, untuk tahun kita juga menambahkannya di sini. Nah, di sini kita ganti THN, kita ganti variabel I. Nah, akan berubah ke tahun sekarang. Nah, misal ketika user memilih Januari di submit, nanti akan ikut ke Januari ini. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini ya. Di sini masih laporan bulan, tidak diketahui bulan berapa atau bulan apa. Nah, di sini kita buat script PHP. Kita gunakan switch case ya. Variabel bulan. Value-nya 01. Kita buat variabel nah seperti ini. Default-nya kita hapus, kita copy, Juni, kemudian nah seperti ini. Lalu kita taruh di sini.
Kemudian di sini kita tambah variabel THN. Nah, nanti akan muncul seperti ini, laporan bulan April tahun 2017. Misal Februari ya. Nah, akan ikut secara otomatis. Kemudian kita munculkan datanya. Di sini sobat cari, nah di bawah T-body sini kita buat script PHP variabel i sama dengan 1, atau kita gunakan saja no ya, karena i sudah kita pakai tadi. Kemudian di sini pendapatan kita set 0. Kita gunakan for each data seperti ini. Pendapatan biaya. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup di sini ya. And forage. Kita masukkan ID order, full name, kemudian di sini kota, number format, total, kita copy. Nah, untuk ongkir ini kita pakai seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita masukkan number format. Kita ganti pendapatan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk link printnya, untuk link print di sini ya. Nah, ini kita masukkan base URL transaksi cetak. Seperti ini. Kita refresh. Nah, nanti linknya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke transaksi. Nah, di transaksi ini kita buat sebuah fungsi cetak ya tadi. Kita hapus. Kita lakukan validasi ini ya, cek login ini saja.
Kemudian kita gunakan if is numeric this URI segmen 3, kita copy, kita ganti segmen 4, kemudian redirect transaksi. Nah, kemudian ini kita copy, kita paste di sini. Nah, namun ini ya, di sini kita buat sebuah variabel atau ini ya, ini kita copy, kita paste di sini. Kemudian ini kita ganti this URI segmen 3, kemudian ini kita ganti this URI segmen 4. Kemudian di sini kita buat cetak. Nah, untuk file cetak kita buat sebuah file baru ya di admin ini. Kita beri nama cetak.php. Nah, isinya HTML. Kemudian kita load CSS-nya ya. Nah, CSS-nya kita bisa ambil dari dashboard ya. Di dashboard ini kita ambil yang bootstrap ini saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk isinya kita copy dari kita copy dari laporan. Nah, bagian ini ya, mulai dari row, nah, di sini kita tambah div container. Kemudian ini kita hapus. Kita tambah di sini call md kita coba. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf. Nah, di sini kita tidak menggunakan template ya. Jadi di sini langsung this load view. Kemudian di bagian cetak atau di bagian laporan maksud saya, di bagian laporan di sini button print ini, di sini kita tambah target blank seperti ini. Nah, kita coba. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita menambahkan JavaScript di bawah.
kita tambah window kita coba. Nah, nanti akan muncul dokumen yang akan di print. Tinggal nanti sobat atur kertasnya. Nah, baik sobat, saya rasa proses laporan ini sudah berjalan ya. Nah, jadi kita membuat banyak skrip untuk hari ini. Nah, di sini untuk fungsi pada model admin, saya sedikit penjelasan. Di sini kita gunakan sum. Ini untuk mengetahui total biayanya. Nah, di sini kan localhost pada database-nya kan biaya ini masuk ke detail order ya. Nah, pada detail order ini kan masih atau kita gunakan dua seperti ini ya. Jadi dua data ini kita jumlah langsung menggunakan fungsi sum ini. Nah, kita gunakan alias biaya. Kemudian kita grup atau kita golongkan atau kelompokkan berdasarkan ID ordernya. Nah, kemudian di controller transaksi pada fungsi report ini, pertama kita cek apakah user mengklik submit atau tidak. Nah, jika user mengklik submit, maka akan dicek validasinya. Kemudian datanya akan ditampung oleh variabel bulan dan tahun ini. Kemudian, jika user tidak mengklik button submit, maka kita siapkan ini. Kita ambil bulan sekarang dan tahun sekarang. Lalu kita buat data seperti ini. Nah, ini merupakan tahun saya. Jadi misalkan sekarang tahun 2017 ya. Jadi di sini urutannya 2017, bulannya 04 01. Nah, ini untuk ini. Kemudian yang bawah juga sama, hanya saja yang beda ini. Seperti ini. Nah, lalu tanggal pesannya lebih dari sama dengan tanggal awal ini. Dan tanggal akhirnya juga kurang dari sama dengan akhir ini ya. Lalu statusnya, jadi data yang ditampilkan hanya yang statusnya sudah diproses seperti ini. Nah, pada bagian cetak ini kita cek apakah urinya berupa angka atau tidak. Nah, jika bukan berupa angka atau 0, maka akan diredirect ke transaksi ini. Nah, kemudian jika lolos verifikasi ini, maka data akan ditampung oleh ini, dua variabel ini. Dan prosesnya pun sama dengan ini ya, report ini. Lalu kita ke laporan. Nah, pada skrip laporan ini kita lakukan banyak perubahan tadi. Untuk itu di sini ya. Jadi ketika bulan ini value-nya 01, maka otomatis akan di echo select seperti ini. Jadi akan otomatis ini yang dipilih. Begitupun yang lainnya. Nah, untuk tahun juga, jadi ketika value tahun ini sama dengan value variabel i, maka akan di echo select. Nah, kenapa kita gunakan switch case? Karena jika kita tidak menggunakan switch case, maka kita bisa menggunakan if ya. Nanti tentunya script akan menjadi sangat panjang. Nah,
Kemudian ini kita ekokan di sini. Nah, variabel pendapatan kita set nilai awal kosong, kemudian kita ambil biaya, kita tambahkan ke pendapatan. Jadi ini ya, total bayar sudah dipotong oleh ongkos kirimnya. Jadi ini akan menjadi pendapatan kita. Nah, untuk skrip cetak ini sama sebenarnya, hanya saja kita tambah ini window print ini. Ini fungsinya untuk membuka jendela print tadi ya. Nah, baik sobat, saya rasa tutorial kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.